Sia benar-benar takut ketika membuka matanya dan mendapati laki-laki yang selalu menghantuinya di dalam mimpi sudah berada di dekatnya. Sekuat tenaga, Sia berusaha menenangkan batinnya sampai akhirnya ia bisa menguasai dirinya lagi. Ren menahan perih di hatinya. Tolong menjauhlah dariku, aku mohon, aku butuh menenangkan diri terlebih dulu, ucap Sia lagi. Dan itu sontak membuat Ren mundur. Lelaki itu segera mengambil segelas air di atas nakas, lalu kemudian memberikannya pada Sia. Minum dulu ini sayang. Dia tak ragu meraih segelas air minum dari tangan suaminya, lalu menyesapnya pelan, berusaha menyugesti dirinya kalau semua sudah berlalu, semua itu hanya mimpi. Bukan sekali ia mengalami ini, bahkan hampir tiap malam. Untungnya ia tidak mengalami ini ketika berada di rumah sakit. Mungkin juga ia terlampau nyenyak karena pengaruh obat yang membuatnya benar-benar tertidur lelap. Namun tak dapat ditampik, mimpi itu terus menyiksanya. Entah sampai kapan mimpi-mimpi itu akan berhenti. Apa kamu sering seperti ini sayang? Suara Ren membuyarkan lamunan Sia. Wanita itu lalu menatap tajam pada suaminya. Rasanya ingin marah-marah pada lelaki itu karena gara-gara dia semua ini terjadi. Hampir setiap malam ia berkutat dalam kecemasan serta mengalami mimpi-mimpi yang menimbulkan perasaan mencekam juga menakutkan. Namun Sia tahan semua itu. Ia kembali ingat misinya ke depan yang harus pura-pura mencintai laki-laki ini agar ia bisa menghapus video sialan itu dari ponselnya. Maka itu Sia akan menahan rasa sakit di hatinya. Aku tidak mau membicarakannya. Aku mau kembali tidur. Sia menarik selimutnya kembali, lalu berpaling membelakangi sang suami. Sementara itu, Ren memegangi dadanya yang terasa sesak. Ia teringat lagi saat melihat istrinya meringkuk waktu itu. Hal itu saja sudah membuat hatinya perih. Kini ia melihat rintihan bernada ketakutan dari sang istri dan itu membuatnya benar-benar sedih. Apakah istrinya mengalami trauma? Apakah istrinya akan baik-baik saja? Pikirannya berkecamuk hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke sofa karena tidak ingin mengganggu istrinya istirahat sang istri. Maafkan aku sayang, maafkan aku sudah menyebabkan ini. Aku akan membayarnya, aku akan menebus semuanya. Aku pastikan kamu tidak akan mengalami kepedihan lagi. Ren berusaha memejamkan matanya sambil terus berpikir apalagi yang harus ia lakukan untuk membahagiakan istri cantiknya tersebut. Pagi sayang, Sia terkesiap ketika ia keluar dari kamar tidur dan mendapati sang suami sudah menunggu di depan pintu sambil mengelurkan tangannya, terlihat berusaha menggandengnya. Sia spontan mundur beberapa langkah, sungguh tidak ingin bersentuhan dengan sang suami, sambil menggeleng pelan, kemudian mengatakan kalau ia bisa melangkah sendiri. Aku bisa sendiri, Ren. Maaf, aku bukan tidak mau, tapi aku belum bisa. Kuharap kamu mengerti, pernikahan kita bukanlah pernikahan normal pada umumnya. Aku belum terbiasa dengan skinship yang kamu berikan. Ren tersenyum. Ia mengerti keadaan istrinya. Iya sayang, maaf aku kelepasan saking bahagianya bisa mendapatkan kesempatan darimu di mana kamu akan membuka hatimu untukku. Aku terkadang lupa kalau aku masih harus berjuang. Maaf ya, ucap Sia lagi. Tak perlu minta maaf sayang, malah aku yang seharusnya melakukan itu. Sekarang yuk kita ke meja makan. Aku sudah menyiapkan makanan lokal untukmu. Ren mempersilahkan sang istri melangkah bersamanya ke ruang makan. Makanan lokal apa? Sia merasa penasaran. Wajah Ren yang sangat kentara berdarah biru membuatnya tak yakin lelaki itu mau menyantap masakan lokal. Suaminya itu pasti sama seperti Ray yang sukanya makanan barat karena sering bergaul dengan kalangan atas. Ren tersenyum lebar, begitu bangga menunjukkan kepiawaiannya memasak. Aku masak nasi goreng ayam spesial. Kamu pasti akan ketagihan makan menyantapnya. Tiba-tiba rasa penasaran Sia tergelitik membuat
membuatnya tak sadar kembali bertanya, "Kamu serius bisa memasak?" Ren berlonjak gembira melihat sang istri yang sepertinya mulai tertarik untuk mengetahui tentang dirinya. "Aku bisa masak apa saja, tetapi dominan masakan barat karena orang tuaku yang juga lebih suka makanan barat dibanding timur. Ditambah lagi kami bergaul dengan relasi kelas atas yang pertemuannya pasti di restoran mewah, membuatku terbiasa menyantap hidangan yang berasal dari luar negeri. Kebetulan mendiang papa juga suka memasak. Mama benar-benar dimanjakan olehnya." Sia benar-benar geram ketika suaminya menceritakan soal sang mama mertua yang berhati kejam. "Aku tidak ingin mendengar apapun tentang mama kamu," jatuh Sia ketus. "Maaf." Ren segera mengalihkan topik pembicaraan. Ia mempersilahkan Sia untuk ikut ke meja makan. "Oh iya, aku juga sudah menyiapkan susu ibu hamil untuk kamu. Aku sudah membuatkannya. Kamu bisa langsung meminumnya setelah makan nasi goreng nanti." Lelaki berparas tampan itu seperti biasa melayani sang istri, mulai dari menarik kursi, membantunya duduk, bahkan memakaikan apron, lalu mulai menyodorkan sepiring nasi goreng spesial buatannya. "Kalau kamu ingin makan apapun, request aja sayang. Aku memang sudah biasa hidup mandiri dan suka memasak. Mendiang papaku juga sering melakukan ini. Dia bisa memasak apapun. Demikian pun aku yang memiliki kecenderungan memakan makanan barat dibanding makanan lokal, sehingga di waktu senggang aku lebih suka mengeksekusi resep favoritku sendiri." Tandas Ren terus menceritakan tentang dirinya. "Terus bagaimana kamu bisa memasak ini?" tanya Sia tak bisa membendung rasa ingin tahunya. "Kan aku suka sayang. Ada beberapa masakan lokal tertentu yang bisa aku masak. Aku juga tipikal orang yang cepat belajar. Jika kamu menginginkan makanan favoritmu, aku bisa mempelajari resepnya dan mengeksekusinya dengan baik untukmu." Pungkas Ren tersenyum lembut pada sang istri. Ren terus menjelaskan panjang lebar perihal hobinya yang tak banyak orang tahu. "Kenapa nggak buka restoran saja?" tanya Sia iseng. Ren tersenyum simpul, merasa senang melihat sang istri yang sepertinya mengenalnya lebih dalam lagi. "Itu akan sangat melelahkan sayang. Aku lebih memilih menjadi pebisnis dibandingkan mengikuti passion yang tidak seberapa ini. Aku bisa meluapkan passion ini di rumah, apalagi aku sudah memiliki istri, yaitu kamu. Aku akan memasak untuk kamu dan anak-anak kita tanpa harus membuka restoran segala." "Terserah kamu," ucap Sia datar, lalu mengalihkan tatapannya ke nasi goreng yang begitu menggugah selera. Siapa juga yang mau jadi istrinya selamanya? Sia tak mau meneruskan topik ini lagi. Ren gembira melihat reaksi sang istri saat ini yang sepertinya tak sabar ingin menyantap nasi goreng buatannya. "Makanlah sayang, hari ini aku bebaskan kamu mau kemana, tapi bersama Pak Surya. Kamu juga boleh menemui orang tuamu asal tidak menginap. Jika kamu ingin berterus terang pada ibu dan ayah, juga saudara kamu, silakan saja. Aku akan datang secara formal untuk meminta kamu secara resmi pada mereka." Tandas Ren. Sia langsung menggelengkan kepalanya, tak setuju dengan ucapan sang suami karena situasinya masih cukup rumit. Ia tak mau keluarganya syok. Lagi pula Sia tak yakin bisa bersandiwara dan terlihat pura-pura cinta pada Ren di depan keluarganya saat ini, di mana hatinya masih benar-benar kacau. Ia takut malah akan berterus terang soal kejadian kelam itu pada keluarganya jika harus menjelaskan soal pernikahannya dan Ren sekarang. "Tidak perlu, aku belum siap bercerita kepada ibu dan ayahku. Lagi pula persiapan resepsi kita masih panjang, jadi aku masih punya waktu untuk mempersiapkan diri, menceritakan semua pada mereka. Kita jalani pelan-pelan saja Ren, jangan terlalu mendesakku ya." Ren mengetuk-ngetukkan jemarinya di meja kerja saat ia berada di ruangannya. Setelah memberangkatkan sang istri tadi pagi, pria gagah itu langsung bertolak ke kantornya. Rasa gelisah pun terus bergelayut, membuatnya memeras otak tentang apa yang semestinya ia lakukan untuk menghilangkan trauma Sia. Hingga tak sadar
Hari telah menjelang siang. Kegelisahan yang terpancar di wajah Ren itu terpancar jelas sehingga bisa dilihat oleh sang sekretaris yang baru saja masuk ke dalam ruangan membawa beberapa proposal kerjasama yang harus direview oleh sang atasan. Selamat siang Pak Ren, apa Anda ada masalah? Nyonya baik-baik saja kan? Juna tak bisa tidak bertanya melihat kegelisahan sang CEO. Ren sontak menoleh ke arah suara dan langsung berkeluh kesah pada sang sekretaris. Istriku sepertinya trauma. Jun, lelaki berpenampilan klimis itu menatap sang atasan dengan sorot heran. Bukannya semalam sang CEO begitu semeringa bisa mulai mendekati dan bernegosiasi dengan sang istri. Teringat jelas di benak Juna betapa bahagianya Ren semalam saat menceritakan perubahan sikap sang istri yang mau membuka hati dengan iming-iming penghapusan video yang memang akhirnya telah sepenuhnya dimusnahkan oleh Ren. Bahkan Juna mendengar curahan hati Ren yang mengatakan senang melihat perubahan sikap Zia yang tak lagi ofensif setelah diajak bernegosiasi. Paling tidak Ren bisa berbincang-bincang santai dengan istrinya sambil terus memikatnya. Namun yang dilihat Juna pagi ini sungguh bertolak belakang. Trauma yang bagaimana atasannya ini tak mungkin nekat menyentuh istrinya kan? Trauma bagaimana Pak? Tanya Juna ingin tahu. Dia menjerit ketakutan dalam mimpinya. Dia menutupkan tangannya lalu berteriak meminta agar tidak disentuh. Dari sana saja aku tahu apa yang dia mimpikan. Dia pasti teringat saat aku memaksanya dan itu membuatku merasa sangat bersalah. Juna menyimak semua dikatakan oleh Ren sambil menerka apa yang terjadi pada sang nyonya. Bisa dipahami kalau hal yang dialami oleh Zia bukanlah hal yang menyenangkan. Wajar saja kalau sang nyonya merasa takut dan trauma. Namun dibalik itu ada hal baik yang didengar oleh Juna dari sang atasan semalam, di mana sang nyonya sudah mulai bisa diajak bicara baik-baik. Setidaknya itu sudah menjadi hal positif. Dari sana saja Juna sudah yakin hubungan antara Zia dan Ren akan terjalin dengan baik. Yang perlu dilakukan oleh Ren hanyalah terus memberikan perhatian dan kasih sayang pada sang istri sehingga lambat laun Zia akan mulai melupakan kejadian kelam yang dialaminya. Walaupun Juna belum berkonsultasi dengan Dokter Mila, tapi juga telah mempelajari apa saja yang harus dilakukan oleh seorang pelaku untuk mengambil hati korbannya. Semua hanya soal waktu, hanya waktu yang bisa menyembuhkan luka di hati Zia. Apa yang harus aku lakukan, Jun? Aku pusing sekarang. Aku takut dia akan terus mengalami mimpi buruk karena perbuatanku. Keluh Ren tak sabar mendengar saran dari sekretaris karena pikirannya sekarang benar-benar buntu. Juna pun mulai memberi masukan pada sang CEO. Tidak perlu terlalu khawatir Pak, meskipun saya belum berkonsultasi dengan Dokter Mila, tapi saya tahu apa yang harus Anda lakukan. Apa? Tanya Ren tak sabar. Terus saja beri nyonya perhatian dan kasih sayang Pak. Ren cemberut kesal. Ia pikir ada saran yang lebih baik Pak dari sekretarisnya itu. Kalau hanya perhatian, ia pun sudah tahu. Sambil mengerucutkan bibirnya, Ren mencepik. Aku sudah memberikannya Jun, kurang apa lagi coba? Juna menahan senyum lalu kembali mengingatkan sang CEO akan makan waktu cukup lama Pak. Anda tidak bisa buru-buru dalam hal ini karena perbuatan yang Anda lakukan itu dengan terbilang keji. Ren menyuka rambutnya kasar. Kegelisahan masih sangat ia rasakan. Aku tahu, makanya aku selalu merasa bersalah ketika melihatnya. Tekan rasa bersalah itu dan tebus semua dosa Anda dengan semua perhatian dan kasih sayang Pak. Saran Juna serius. Sampai kapan? Sampai kapan aku harus melihatnya menderita seperti itu? Kita tidak bisa memprediksinya Pak. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, tergantung dari mental wanita itu sendiri. Ren tercengang. Apa? 2 tahun? Yang benar saja Jun. Semoga saja tidak sampai 2 tahun Pak. Itu tergantung dari perjuangan Anda. Yang harus saya ingatkan, Anda harus puasa panjang. Juna menambahkan. Ren memijat kepalanya yang mulai berdenyut. Sebenarnya ia sangat keberatan, tapi mau bagaimana lagi? Aku tidak masalah soal itu. Sebenarnya
Meskipun aku ingin, namun aku sangat berharap bisa memeluknya semalaman saat ia tertidur. Aku ingin akrab dengannya. Kapan itu bisa terjadi? Keluh Ren frustasi. Saya tidak bisa memprediksinya, Pak. Terus saja berjuang memberinya kasih sayang. Perkembangannya juga sudah lumayan bagus, di mana mental Nyonya sudah mulai stabil, tak lagi histeris saat melihat dan bicara pada Anda. Tidak ada cara lain lagi selain memberikan perhatian bertubi-tubi dan menunjukkan kepadanya kalau Anda telah berubah, sehingga lambat laun Nyonya bisa simpati pada Anda dan bisa melupakan semua perbuatan buruk Anda di masa lalu. Anda harus jauh lebih bersabar dari ini, Pak. Ren menghela nafas panjang. Rasanya tak sabar ingin memeluk dan bermesraan dengan sang istri, ingin terus melihat senyuman dan binar cinta di mata istrinya untuknya. Namun sekretarisnya benar ia harus bersabar. Oh iya Pak, masalah resepsi sudah saya serahkan pada pihak WO ternama, sama seperti yang menangani pesta pernikahan Nyonya dan adik yang telah dibatalkan. Mereka cukup terkejut saat mengetahui pengantin wanitanya sama Pak. Biarkan saja, tutup saja mulut mereka agar tidak menyebabkan gosip murahan. Mau bagaimana lagi? Aku juga tak pernah berpikir akan jatuh pada pesona calon adik iparku sendiri. Pungkas Ren tegas. Terus bagaimana adik dan mama Anda, Pak? Pasti mereka akan marah pada Anda. Untuk hal ini Juna sedikit ngeri, mengingat Ren sangat mencintai mamanya. Sekretaris tampan itu takut Zia akan mengalami tekanan batin, sementara Ren akan sangat dilema harus membela siapa. Sudah pasti mama akan memintaku menceraikan istriku, namun aku tak akan mundur. Aku sudah hidup mandiri sejak remaja, sehingga tak akan bisa diintimidasi oleh mama. Aku akan mempertahankan istriku sampai kapanpun. Aku tak akan memusuhi mama, tapi aku juga tak akan membiarkan mama menyakiti istriku. Ini rumit, Pak. Juna turut prihatin. Ini sangat rumit karena aku pun tak tahu bisa atau tidak mendapatkan maaf dan restu dari mama dan adikku sendiri. Tapi aku tak peduli. Yang aku butuhkan hanya Zia. Selagi dia jadi istriku, aku tak peduli akan dimusuhi mama dan Ray. Aku akan tetap berbakti dan menyayangi adikku dan mamaku meskipun mereka membenci keputusanku. Selamanya aku tak akan melepas Zia dari hidupku. Jadi kita lihat saja siapa yang akan bertahan.